Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 selaku pembanding dari kelompok 5. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Andini Ayunintia selaku saya sendiri, yang kedua Hafiz Alfarizi Agus Rinata, dan yang ketiga Muhammad Wildan Samsyu. Kelompok 5 sendiri membahas mengenai geohistoris Sungai Huanghe dan pengaruhnya terhadap persebaran hasil kebudayaan yang Shao tahun 5000 sampai 3000 sebelum Masehi. Dalam latar belakangnya sendiri, Cina merupakan sebuah negara besar yang terletak di Asia bagian timur, dengan wilayah barat dan utara berbatasan dengan wilayah Siberia dan Mongolia atau yang biasa disebut dengan Gurun Gobi. Yang kedua yaitu zaman dulu Cina disebut dengan Chungko atau negeri tengah, di mana menurut orang-orang Cina dulu diyakini bahwa negerinya terletak di tengah-tengah dunia. Negara ini pun merupakan salah satu negara dengan peradaban yang paling tua dan tingkat tinggi di dunia, yaitu di sepanjang aliran sungai Huanghe tersebut. Yang berikutnya itu, lembah Sungai Huanghe sendiri merupakan daerah di sepanjang aliran Sungai Huanghe, di mana sungai ini membentang dan melintasi 8 kota di Cina, yaitu Zhengzhou, Luoyang, Kaifeng, Lanzhou, Yinchuan, Jinan, Baotou, dan Wuhai. Dalam sungai ini terkenal juga sebagai Sungai Kuning karena lumpur yang terbawa oleh alirannya yang berwarna kuning dan bermuara di Laut Kuning. Dan yang berikutnya yaitu peradaban di Cina berawal juga dari berbagai negara kota yang ada di sepanjang lembah Sungai Huanghe pada zaman Neolitik. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di dalam pembahasan sendiri, yaitu meliputi landasan teori seperti teori kebudayaan, teori peradaban, dan teori geohistori. Dan yang kedua yaitu paparan data dan analisis data, meliputi kondisi fisik alamiah Sungai Huanghe dan hasil persebaran kebudayaan yang Shao tahun 5000 sampai 3000 sebelum Masehi. Dan yang ketiga yaitu pembahasan. Di dalam pembahasan sendiri meliputi pola peradaban di sekitar Sungai Huanghe dan hubungan Sungai Huanghe dengan kebudayaan yang Shao. Kemudian landasan teori. Yang pertama, teori 7 unsur kebudayaan. 1. Bahasa. 2. Sistem pengetahuan. 3. Organisasi sosial. 4. Sistem peralatan dan teknologi. 5. Sistem mata pencaharian. 6. Sistem religi. Dan 7. Sistem kesenian. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, sistem pengetahuan merupakan konsep tentang pengetahuan ilmiah, dan dari pengetahuan ilmiah ini yang akan menciptakan kebaharuan dalam peradaban. Yang ketiga, organisasi sosial. Dalam sistem ini terdapat kumpulan masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi antar masyarakat. Dalam organisasi sosial juga membahas tentang tatanan kehidupan sosial. Yang keempat, sistem peralatan dan teknologi. Dalam sistem peralatan dan teknologi merupakan media peralatan yang digunakan oleh masyarakat dalam mempermudah kegiatan di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yakni seperti alat-alat yang mempermudah pekerjaan saat cocok tanam. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup merupakan segala aktivitas yang memiliki tujuan utama yakni untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat saat itu. Sistem religi juga bisa disebut dengan sistem keagamaan, yang merupakan media penghubung manusia dengan hal gaib yang dianggap memiliki derajat tinggi. Yang ketujuh, sistem kesenian merupakan identitas atau ciri khas kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat yang memiliki nilai seni
Selanjutnya, landasan teori peradaban. Peradaban diartikan sebagai kemajuan kehidupan masyarakat yang sudah mengenal aturan dan memiliki kebudayaan. Teori peradaban ada 4. Yang pertama, dimensi kebentukan. Yang kedua, dimensi keruangan. Yang ketiga, dimensi waktu. Yang keempat, dimensi struktural. Yang pertama, dimensi kebentukan. Dalam dimensi kebentukan terbagi menjadi 4, yakni bahasa, agama, ideologi, dan etnisme. Dari 4 unsur inilah yang akan menciptakan perbedaan budaya antar masyarakat dengan masyarakat yang lain. Yang kedua, dimensi keruangan. Dimensi keruangan merupakan pembeda antar peradaban yang terdapat beberapa dimensi, yakni dimensi makro, dimensi semi makro, dan dimensi mikro. Yang ketiga, dimensi waktu. Dimensi waktu berhubungan dengan kapan dimulainya peradaban dan kapan peradaban itu mengalami kemunduran dan hilang. Yang keempat, dimensi struktural. Dalam dimensi struktural terdapat aspek, yakni aspek politik, aspek sosial ekonomi, dan aspek religi. Selanjutnya, landasan teori geohistori. Merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis kejadian manusia dan menghubungkan fakta yang ada dengan keadaan geografi yang ada di masa lampau. Teori geohistori terbagi menjadi 6. Yang pertama, model determinisme lingkungan. Yang kedua, posibilisme lingkungan. Yang ketiga, ekologi kebudayaan. Yang keempat, model ekosistem. Yang kelima, model aktor. Dan yang keenam, multisistem. Yang pertama, determinisme lingkungan. Terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan. Segala aktivitas manusia ditentukan oleh alam. Yang kedua, posibilisme lingkungan. Menganggap lingkungan tidak memiliki peran dalam menentukan aktivitas manusia. Alam hanya menyediakan sumbernya dan manusia sendirilah yang akan mencarinya. Yang ketiga, ekologi kebudayaan, yakni pengetahuan manusia yang digunakan untuk memahami keadaan lingkungan dan budaya yang ada. Yang keempat, model ekosistem. Menganggap kebudayaan merupakan adaptasi fungsional dari ekosistem. Yang kelima, model aktor. Model aktor menganggap manusia merupakan peran utama dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi lingkungan. Yang keenam, multisistem. Multisistem merupakan gabungan dari beberapa model sebelumnya. Ya, untuk pembahasan selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai pola peradaban di sekitar Sungai Huanghu atau Yangtze. Yang peradaban yang ada di sekitar Sungai Huanghu ini disebut sebagai kebudayaan atau peradaban Yangtze. Pertama kali ditemukan di desa Yangtze, Mianzi, Provinsi Henan pada tahun 1921. Budaya Yangtze ini merupakan salah satu kebudayaan Neolitik yang berasal dari sekitar tahun 5000 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi. Budaya Yangtze juga merupakan budaya yang tumbuh subur di sepanjang Sungai Huanghu. Kebudayaan ini berkembang terutama di Provinsi Henan. Situs utama yaitu Banpo dan juga Jiangxi. Sebelum lahirnya kebudayaan Yangtze ini, terdapat kebudayaan lain seperti Kepeligang, Dadiwan, dan Cisan. Kebudayaan Yangtze ini secara konvensional dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode awal sekitar tahun 5000 sampai 3000 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu periode tengah, yaitu fase Meadikau, dan periode akhir sekitar 4000 sebelum Masehi. Kemudian budaya Yangtze ini mereka memiliki manusia-manusia pendukung. Manusia-manusia pendukung ini merupakan masyarakat petani yang hidup di lembah sungai. Kemudian mereka hidup dengan cara memelihara hewan-hewan seperti babi, sapi, dan juga kemungkinan ada kuda. Kemudian mereka berburu, memancing, dan mengumpulkan makanan. Kemudian ada juga yang sudah mempraktikkan pertanian
primitif atau pertanian singkat sederhana. Kemudian untuk mereka juga menghasilkan beberapa alat seperti tembikar, kemudian tekstil, dan juga alat-alat berburu seperti pisau, skop, batu gilingan, dan mata panah. Untuk ciri khas kebudayaan Yangzhou sendiri memiliki kebudayaan yang corak-corak yang indah seperti spiral dan juga gambar binatang. Next, untuk pembahasan selanjutnya yaitu hubungan Sungai Huanghu dengan kebudayaan Yangzhou. Keberadaan Sungai Huanghu ini bisa dikatakan sebagai pendukung atau penyebab atau pemicu adanya kebudayaan Yangzhou ini, karena di Sungai Huanghu ini terjadi banjir, kemudian membawa lumpur dan menjadikan tanah mereka itu subur. Tanah di sekitaran sungai itu subur. Dari tanah yang subur itu, masyarakat di sekitar tersebut memanfaatkan lahan-lahan untuk mempraktikkan pertanian dan melakukan kebutuhan hidup, mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk bertahan hidup, akhirnya mereka bisa membuat sebuah kebudayaan dan nantinya berkembang menjadi sebuah peradaban. Kemudian kebudayaan Yangzhou ini juga seperti itu. Dia pertanian yang diakibatkan karena adanya luapan air atau banjir dari Sungai Huanghu dan yang menjadikan tanah di sekitar daerah tersebut menjadi subur. Bisa dikatakan bahwa Sungai Huanghu ini sebagai pendukung dan pendukung beralihnya masa Neolitik ini. Kan ini merupakan budayaan Yangzhou ini merupakan peninggalan masa Neolitik dan merupakan perpindahan antara dari berburu maruk ke tahap pertanian. Jadi adanya Sungai Huanghu ini mempercepat atau mendukung dan mempercepat proses perpindahan tersebut, transisi tersebut. Ya, untuk begitulah penjelasan dari kelompok pembanding. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.